Jokowi tagih hutang Malaysia 100 miliar US dollar lewat Bank Dunia. PM Malaysia akan jual lahan hingga pulau demi lunasi utang negara. Nasib satu negara memang bisa naik turun. Sekarang berjaya, besok bisa jadi melarat. Di era 2000 sampai 2006, Malaysia mendapat julukan macan Asia Tenggara. Namun berbeda dengan sekarang. Negeri jiran tak ubahnya dengan macan kopong. Negeri jiran tak ubahnya dengan macan ompong yang kehilangan taring dan gigi tak berdaya. Pasalnya, negara Malaysia dililit krisis ekonomi, sehingga negara tak mau harus membayar utang yang semakin menumpuk. Selama beberapa bulan terakhir mungkin banyak berita yang tersebar bahwa penduduknya melakukan segala cara untuk membantu negara, termasuk menggalang dana bersama. Pemerintah tentu tak tinggal diam demi makmurnya Malaysia. Perdana Menteri sampai melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pangkas gaji pejabat negara. Punya jabatan sebagai pejabat, tentu gaji yang diperoleh juga lebih besar. Oleh karenanya, PM Ismail membuat kebijakan bahwa gaji para menteri negara akan dipotong sebanyak 10%. Hal ini sudah diungkapkan sejak tahun lalu. Namun bagi mereka yang gajinya kecil, pemangkasan tidak akan diberlakukan. Persetujuan ini juga dialami oleh Raja Malaysia yang ikut menyepakati gaji dan tunjangannya dipotong sebanyak 10% hingga akhir masa jabatannya. Yang kedua, menerapkan sistem pajak yang berbeda. Melansir media Indonesia.com, sejak tahun lalu Malaysia punya rencana akan menerapkan skema pajak baru untuk mendongkrak penerimaan negara. Pun penjualan aset masuk dalam opsi pembayaran utang negara yang kian membengkak. Pajak yang akan diterapkan ini berbeda dari penjualan dan jasa, serta tidak akan memberatkan rakyat menurut PM Malaysia. Uang yang dihasilkan dari pajak akan digunakan untuk membantu pelunasan utang negara yang semakin banyak. Yang ketiga, rencana untuk menjual aset negara. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua masyarakat di dalam suatu negara, pasti berat sekali berada di posisi PM Malaysia. Ia harus putar otak bagaimana agar Malaysia kembali bangkit. Selain cara di atas, inisiatif lain adalah menjual aset negara. Dalam hal ini, tanah dan pulau. Kami masih memiliki sejumlah aset lainnya. Bahkan kami mungkin jika perlu menjual tanah milik pemerintah, ucap PM Malaysia kepada wartawan di gedung parlemen, melansir CNN Indonesia.com. Tetapi dalam hal ini, Mahathir tetap memastikan bahwa aset milik pemerintah yang akan dijual harus jatuh ke tangan orang Malaysia sendiri, bukan pihak asing ataupun pihak peminjam Indonesia. Tetapi dalam hal ini Mahathir tetap memastikan bahwa aset milik pemerintah yang akan dijual harus jatuh ke tangan orang Malaysia sendiri, bukan pihak asing ataupun pihak peminjam yaitu Indonesia. Tak mampu bayar hutang ribuan triliun, Malaysia minta keringanan ke Jokowi. Memang benar, Kementerian Keuangan akan manage akaun kita dengan baik. Jadi kita akan balance. Pandangan saya ialah kita harus kurangkan cukai syarikat. Masalahnya ialah sekarang kalau nak turunkan cukai corporate kita tak mampu kerana utang yang begitu besar. Itu mungkin harus setiap minggu diupdate kayak minum obat Pak, supaya orang nggak lupa gitu. Sampaikan aja gitu kan. Bukan sahaja hutang ini tidak akan terus menggunung, benarnya jumlah hutang dan liability kerajaan persekutuan seperti yang difahami oleh Yang Berhormat Menteri sendiri akan mencecah 1.3 triliun lagi. Saya perlu menginformasikan bahwa saya itu orang industri. Ini saya kira sebuah informasi ya.